Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini banyak sekali yang request ya. Minta saya bahas satu aplikasi ya. Biasa menawarkan investasi gitu kan. Investasi bodong. Skema Ponzi. Ini parah nih. Tenang, tenang. Bang, ini nih mirip dengan BBH. Waduh, bener nggak tuh? Mirip juga sama Simonida Media katanya. Waduh. Namanya adalah VCCP. Oke, namanya VCCP. Nah, bentuknya seperti ini, bentuk lagi ya. Tampilannya seperti ini, ada gambar beruangnya ya. Ternyata setelah saya telusur, teman-teman ya, VCCP ini ya bener sama kayak BBH, cuma beda modus, beda tugas, oke? Di dalamnya skema Ponzi juga. Plus sama-sama mencatut perusahaan asal Inggris. Kalau BBH mencatut nama perusahaan biro iklan BBH, kalau VCCP sama mencatut nama perusahaan biro iklan atau jasa iklan dari Inggris juga, tapi namanya VCCP. Gitu. Ada kesamaan memang dengan BBH, cuma beda modus, oke? Nah, kalau yang asli ini nih, yang dari Inggris, oke, sama lah kayak BBH, catut mencatut, kayaknya ini satu bandar juga gitu kan. Feeling saya satu bandar sama BBH. Nah, ini tampilan VCCP-nya ya, aplikasinya seperti ini. Kalau ini apa sih Bang modusnya? Tugasnya nonton trailer film, oke? Tugasnya yaitu nonton video trailer film kurang lebih 30 detik setelah saya telusur gitu kan. Aduh, nah di sini juga ada tabel aturan pendapatan investasi. Oke. Biasa ada magang-magang. Kayak BBH, kayak Simonida gitu kan. Ponzi-ponzi kan kayak gitu. Magang itu yang gratisan. Hanya saja yang gratisan itu nggak kemana-mana. Oke. Ujung-ujungnya disuruh deposit. Kenapa? Ya Ponzi kayak gitu. Kemarin juga ada yang curhat gitu kan. Bener Bang kata lu. Kalau nggak naikin VIP dikeluarin dari grup. Itu contoh dari member BBH. Ya, jangankan BBH, dari beberapa tahun yang lalu juga kayak gitu Ponzi sistemnya. Ya, jadi memaksa secara halus harus deposit. Dan kesananya harus ajak teman, rekrut member. Makanya BBH, Simonida Media, ya, dan Ponzi-Ponzi lainnya Desember ini banyak event. Di dalam eventnya, apalagi kalau bukan merekrut dengan istilah rekrut karyawan. Aduh, karyawan Baekdung kali. Nah, terus di sini nih, ya. Contohnya seperti inilah, magang, ada K0, K1 gitu kan. Istilah-istilah VIP-nya sampai K8. Wow. Tabel ini, teman-teman, jangan lupa ya, tadi websitenya yang PCCP yang palsu ini adalah PCCP film.com. Mungkin maksudnya film kali, jadi film tuh kan. Yang asli itu bukan ini ya. Yang asli nggak menawarkan investasi kayak gini, enggak. Saya lihat domainnya ya, saya cek domainnya. Registernya itu tanggal 4 bulan 7 dari Juli. Wow, udah lama juga ya, tapi baru saya tahu nih karena banyaknya request sih ya dari teman-teman semua, khususnya yang ke DM Instagram, Bang tolong bahas ini. Nah, bodo amat sih mereka pemain Ponzi atau bukan juga ya, bodo amat, terserah. Sebetulnya kalau kalian main Ponzi ya terserah ya. Saya cuma ngingetin dan saya tujukan khususnya untuk orang awam gitu ya. Pemain Ponzi kan udah nggak mempan diingetin gitu ya. Ujung-ujungnya nanti juga ngaku korban kayak BBH, Simonida Media dan Ponzi lainnya, MERS gitu kan. Di CCP nanti juga ngaku korban kalau udah scam semuanya, termasuk yang buka kantor tuh, yang manajer apalah gitu. Ujung-ujungnya nanti ngaku korban juga ya. Lihat aja nanti Simonida Media, BBH, Mars pasti ngaku korban semuanya kalau sudah scam. Kenapa? Karena bebek culas gitu kan. Karena mereka nggak mau dimintai pertanggungjawaban sama yang benar-benar kena scam, kena tipu downline-nya gitu. Kalau udah aplikasinya udah scam, mereka masih tetap wah gue untung dikejar nanti sama downline-nya, lalu untung gue rugi misal kayak gitu, dikejar minta tanggung jawab. Makanya kalau kalian nanti ya kena scam di Simonida Media, di Mars,
di BBH ya dan Ponzi lainnya, yang pertama itu jangan nyari bandarnya dulu ya, kejar tuh leader-leadernya dulu, karena kalau kalian nggak diajak, khusus untuk orang awam nih, kalian nggak mungkin kena scam atau kena tipu gitu. Minimal komisi yang mereka dapatkan ketika kalian deposit berapa, kejar mereka. Leader-leader Ponzi itu culas, ketika promosi mendewakan aplikasinya karena promosi gitu kan, biar dapat bebek dungu banyak. Ketika scam ngaku korban, semuanya korban gitu. Padahal kalian bikin laporan aja ke kepolisian yang benar-benar kena scam di Ponzi gitu ya. Nanti dari kepolisian bakal tahu mana yang pura-pura korban, mana yang leader, mana yang pura-pura korban, mana yang benar korban, sorry. Nah, nanti yang pura-pura korban itu leader ya. Leader itu simpelnya gini, yang punya downline meskipun satu, dia tuh udah jadi leader gitu. Oke, kita lanjut ke PCCP. Nah, di sini ya, tabel-tabelnya kayak gini. Udahlah, dari tabelnya saja ini udah kelihatan, udah kecium bau comberan Ponzi kok ya. Mana ada investasi yang menjanjikan penghasilan fix stabil tiap hari, tiap bulan, tiap minggu, tiap tahun? Enggak. Investasi itu fluktuatif semuanya. Oke. Naik turun gitu. Nah, ini magang K1, K2 sampai K4 nih. Totalnya sampai ke K8. Oke. Nah, contohnya tugasnya seperti ini, nonton film, atau bukan nonton film, trailer film. Lebih tepatnya ya, trailer film 30 detik. Oh, ini bukan nonton klik iklan. Aduh. Yang kalau leader Ponzi kayak gitu ngomongnya ya. Ngomongnya kayak gitu leader-leader Ponzi tuh. Gak ngabisin kuota di PCCP itu. Apaan kan itu pakai kuota. Ngakses website PCCP abal-abal ini kan pakai kuota. Ya mirip-mirip VTube ya dulu ya. VTube itu nonton iklan. Saya bukan member VTube, justru saya ikut serta membahas VTube dulu. Gimana tuh kalian korban VTube ya? Tapi masih banyak sih ex mantan member VTube yang ujung-ujungnya kecanduan Ponzi, main di Ponzi lainnya gitu. Oke, jadi udah jelas ya. Gak perlu main ya, gak perlu nyoba deposit, ngapain nyoba, udah jelas ini Ponzi kok ya. Yang di ujung sana tujuannya pasti mau scam ya. Ponzi itu tujuannya cuma satu, mau scam, mau nipu kalian gitu. Kalaupun ada yang bilang masih terbukti membayar, ya iya masih pada akhirnya Ponzi yang scam bandarnya lebih untung, yang diuntungkan nggak akan sebanding sama yang dirugikan. Yang diuntungkan siapa? Para pemain Ponzi, bebek culas, residivis Ponzi. Yang kena scam siapa? Kebanyakan yang orang awam yang kena scam itu. Jadi untuk orang awam nih khususnya, jangan sampai terjerumus ya. Masa mau kecemplung mulu, yang tadinya kemarin di LC Mining misal, atau di Ponzi-Ponzi lainnya, bang saya kena tipu. Ya jangan ikutan lagi, beda judul ya, beda nama, beda modus, benang merahnya tetap Ponzi. Masa nggak paham sama tabel-tabel beginian? Ya, ada komisi undang temannya juga nanti. Kalau menemukan itu ya udah hindari, jangan nanya-nanya lagi gitu, hindari aja. Kalau misalkan kemarin kalian kena scam lalu sekarang main lagi, ya kalian udah jadi pemain kecanduan Ponzi ya, jadi bebek culas nantinya. Kalau beneran kalian gak mau kena scam lagi, ya udah, kalau ada indikasi-indikasi investasi ya, aplikasi yang menawarkan seperti ini, udah hindari. Masa mau kecemplung mulu, malu ya, malu lah. Oke, itu saja mungkin tentang PCCP. Siapa nih kemarin yang minta saya bahas ini? Sama aja Ponzi, lagi ada event juga kan PCCP itu. Lihat-lihat banyak yang ngirim ke DM Instagram saya, banyak, bukan hanya PCCP ya, termasuk member-member BBH yang di kick dari grup-grupnya karena melanggar aturan. Aturannya apa? Aturannya harus naik level. Itulah melanggarnya gitu kan, lucu. Kalau ada yang bilang nggak deposit mereka cuan, jangan didengerin ya. Nggak rekrut member mereka cuan, jangan didengerin gitu kan. Jadi itulah ya, udah malam juga saya bikin video ini. Jangan sampai kalian terjerumus ya. Untuk orang awam, kalian harus tahu bahwa di balik korban investasi bodong, money game, skema Ponzi itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Siapa? Yaitu pemain Ponzi, bebek culas, atau
residivis Ponzi, yang bermain di Ponzi satu ke Ponzi lain, yang jerumusin orang awam dari Ponzi satu ke Ponzi lain. Kayak maling, residivis, itu pemain Ponzi itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.